Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi wa ala alir rusul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Al-Mukarramah beserta seluruh jajaran, Bapak RT, Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari sama-sama kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara umatnya, diberikan hidayah, kesempatan untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, ibadah salat isya dan juga salat tarawih insyaallah nantinya, dan juga witir. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang sering kita bacakan, salawat yang sering kita kirimkan, salawat yang sering kita wiridkan dapat menjadikan kita dikenal dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berbicara tentang rahasia, tentu yang mengetahui rahasia tersebut hanya orang yang memiliki rahasia atau yang mempunyai rahasia tersendiri. Barangkali bapak-bapak ada rahasianya, ibu-ibu juga ada rahasianya. Makanya ada yang disebut dengan istilah rahasia perusahaan. Ada juga rahasia restoran. Rahasia restoran, mereka mempunyai rahasia resep tersendiri. Kalaulah barangkali ada di antara karyawannya yang mengetahui apa rahasia restoran tersebut, barangkali akan banyak muncul restoran-restoran yang baru yang dapat menjadikan restoran mereka akan hancur ataupun melorot ataupun bangkrut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahasia. Kalaulah kita membuka ayat suci Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, surah yang ke-31 Al-Luqman, ayat yang terakhir yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha 'indahus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Rahasia Allah Subhanahu wa taala yang pertama, innallaha 'indahus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi kamilah kata Allah, atau hanya rahasia kamilah kata Allah. Apa itu tentang hari kiamat? Kapan waktu akan tiba
Di antara umat manusia banyak yang mencoba meramal akan terjadinya hari kiamat. Katanya 2000 akan terjadi hari kiamat. Ada juga yang meramal katanya 2012 akan terjadi hari kiamat. Toh sampai sekarang kiamat itu belum juga terjadi. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya tentang hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat?" Jadi Rasulullah tidak menjawab Pak tanggal, tahun ataupun bulannya. Akan tetapi Rasulullah SAW hanya menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Inilah yang membuktikan bahwasanya sesungguhnya rahasia Allah itu tak ada yang mengetahui, baik ia bangsa jin, manusia, nabi, bahkan malaikat sekalipun tak mengetahui tentang rahasia Allah. Rahasia Allah yang kedua, wa yunazzilul ghais, yaitu tentang turunnya hujan. Alhamdulillah, sejak awal bulan suci Ramadan sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmatnya kepada kita, masih menurunkan hujan. Yang mana Bapak Ibu, hujan ini terbagi dua. Yang pertama hujan rahmat. Kalaulah hujan tidak menghalangi langkah kaki kita, kalaulah hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah di masjid, solat berjamaah di masjid, itulah yang disebut dengan hujan rahmat. Akan tetapi karena hujan kita terhalang untuk solat berjamaah di masjid, maka itulah hujan yang laknat bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan ketika di bulan suci Ramadan awal-awal sampai pertengahan cuacanya itu sangat panas. Nanti di akhir-akhir bulan suci Ramadan baru Allah turunkan hujan sampai menjelang Lebaran, bahkan sampai di hari Lebaran. Tapi sangat berbeda sekali ke hari ini. Sangat berbeda sekali di tahun ini. Sejak awal bulan suci Ramadan sampai malam ini, Bu, Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmatnya kepada kita. Inilah tanda-tanda keesaan dan kasih sayang Allah kepada kita, agar kita terasa damai dan tentram akan rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Makanya Bapak Ibu, sekarang yang viral itu banyak yang terjadi katanya ada pawang hujan. Kalaulah kita percaya kepada pawang hujan itu, ada orang yang bisa menghentikan hujan, ada orang yang bisa menunda waktu turunnya hujan, itu tidak benar. Sesungguhnya yang dapat menunda waktu turunnya hujan, yang dapat mengetahui kapan waktu turunnya hujan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk rahasianya Allah. Walaupun barangkali ketika kita minta tolong misalnya kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk menunda waktu turun hujan, ketika kita misalkan ada sebuah acara resepsi pernikahan anak-anak kita, sehingga kita minta tolong agar besok jangan turun hujan. Kalaulah terjadi besoknya walaupun tidak ada hujan, bukan karena kehebatan pawang hujan, akan tetapi karena Allah sudah menakdirkan waktu dan tempat akan turunnya hujan itu, memang takdir Allah, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, yaitu tentang alam rahim. Alhamdulillah, kalaulah sudah menikah, ada yang Allah cepat karuniakan seorang anak, ada yang lambat. Tapi bagi yang lambat, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengadili Allah. Ingatlah sesungguhnya tentang alam rahim itu adalah rahasia Allah. Bukankah Nabiuna Ibrahim sudah 82 tahun belum juga mempunyai anak?
Setelah berumur 83 tahun baru Allah karuniai seorang anak, yaitu Nabi Ismail. Begitu juga lah dengan kita. Walaupun misalkan mohon maaf ibu-ibu ada di antara kita yang belum Allah kasih keturunan, maka tetaplah jangan putus asa, tetap meminta rahmat Allah, tetap memohon kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan bagi ibu-ibu, mohon maaf, kebiasaan ibu-ibu yang sedang hamil misalkan. Ketika proses kehamilan itu penasaran nih, kira-kira jenis kelamin apa yang ada dalam rahim tersebut. Sehingga diperlihatkanlah ke bidan atau ke dokter. Setelah dokter memvonis selamat Bu, barangkali anak ibu nanti akan lahir laki-laki. Oh, nyatanya sudah 10 yang lahir semuanya perempuan. Atau sebaliknya, divonis dokter yang lahir perempuan nantinya, tapi yang lahir adalah laki-laki. Bukan karena kesalahan dokternya, bukan karena dokternya nggak pandai, nggak pintar, bukan karena kesalahan alat medisnya, tidak. Ini memang sudah janji dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tentang alam rahim itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan sesungguhnya rahasia kamilah, kata Allah, apa yang ingin engkau kerjakan hari esok. Bayangkan Bapak Ibu, inilah kelemahan kita sebagai manusia. Walaupun di antara kita barangkali banyak yang sombong gara-gara hartanya, banyak yang sombong gara-gara keilmuannya. Tapi ingatlah, sesungguhnya itulah kelemahan kita sebagai manusia ini. Apa yang ingin kita kerjakan besok pun kita tak mengetahuinya. Itu adalah rahasia Allah. Makanya ketika kita merencanakan ini, misalkan Bapak Ibu, besok kita berangkat ke Pekanbaru, misalkan ada acara pernikahan, berjanjilah jam 7 berangkat, kumpulnya jam 6. Nyatanya jam 8 baru berkumpul, berangkat jam 10. Bukan karena kesalahan di antara kita, tidak. Akan tetapi memang Allah sudah menakdirkan apa yang ingin kita kerjakan pun itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan sesungguhnya rahasia kamilah, kata Allah, di bumi mana engkau akan mati, di bumi mana engkau akan meninggal. Walaupun lama kita hidup di Perawang, belum tentu Allah mencabut nyawa kita di Perawang. Walaupun ada di antara kita, saudara-saudara kita tidak tinggal di Perawang, tapi ada juga yang Allah cabut nyawanya ketika ia sedang berada di Perawang. Namun yang perlu kita usahakan, yang perlu kita pikirkan tentang kematian ini adalah persiapan kita. Apakah amal ibadah kita sudah cukup untuk kematian ini? Apakah amal ibadah kita sudah cukup untuk menghadap Allah? Kira-kira ibadah kita ini sudah cukup enggak untuk menerangi alam kubur kita? Sudahkah cukup untuk menyejukkan kubur kita, melapangkan kubur kita, menjadikan kematian kita menjadi husnul khatimah, bukan su'ul khatimah? Alhamdulillah, ada di antara saudara-saudara kita, Pak, yang kematiannya, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah ketika dia sedang berangkat haji atau umrah, sedang beribadah, sedang tawaf ataupun sa'i, Allah cabut nyawanya. Namun apabila misalkan di antara kita tidak mempunyai kecukupan untuk berangkat haji atau umrah, jangan pernah kita merasa mengadili Allah, merasa mengatakan Allah tidak adil. Jangan pernah kita merasa putus asa. Sesungguhnya kematian yang paling bagus bukan karena mereka yang mati di tanah suci, akan tetapi kematian yang saling bagus adalah banyak lagi di antaranya. Ada yang kematian ketika kita sedang sujud, walaupun itu di kamar kita. Ada kematian kita ketika kita sedang berniat ingin bersedekah, belum juga terjadi. Itu sudah menjadikan kita kematian husnul khatimah. Ada niat kebaikan. Ada alhamdulillah kematiannya ketika sedang berpuasa, itu juga kematian husnul khatimah. Makanya kita sering meminta dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan
Semoga kita, saudara-saudara kita dimatikan atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup demikianlah ceramah kita pada malam hari ini. Yang mana ada dalam salah penyampaian kami memohon maaf. Di sini kami tidak berniat untuk mengajari, akan tetapi hanya mengingatkan kita semua. Barangkali sekali lagi kita memohon dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita ketika dijemput malaikat Israel, juga keluarga-keluarga kita meninggalnya, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.